Tentara khusus ini sedang tidak mengenakan seragam. Dia membawa istri dan saudara perempuannya ke warung pinggir jalan. Tapi tepat pada saat ini seseorang baru saja keluar dari toilet. Dan langsung melemparkan tisu basah ke dalam mangkuknya. Tidak lama kemudian suasana tempat itu dipenuhi dengan hawa panas. Apa yang kamu lihat? Bicara macam apa kau? Bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Kenapa kau tidak memperhatikan? Tapi tidak mengherankan jika kemurahan hati Long membuat pria berjenggot ini semakin bangga. Bukan apa-apa, apa ini belum berakhir? Dia mencoba mengatakan itu lagi. Bagaimana kalau sekali lagi? Apakah kau tahu siapa yang membuka toko ini? Long mendengarnya dan hampir tertawa terbahak-bahak. Siapa yang membuka toko ini katamu? Dekatkan telinga dan dengarkan dengan jelas. Itu adalah Tuan Ken Long. Apa yang kau tertawakan? Kau hanya menebaknya. Menebak katamu. Hanya anak-anak yang bisa menebak. Tetapi nama ini sama sekali tidak bagus. Pria di depan adalah Tuan Ken Long. Kemudian Long datang di depan bocah hidung yang tidak bersih ini. Long tidak mau menerima mereka. Tetapi hanya menasehati pria ini untuk jangan terlalu sombong. Kemudian dia segera pergi bersama saudara-saudaranya. Keesokan harinya, Long mengajak istrinya ke sebuah restoran pinggir jalan lagi. Dan ternyata benar, laki-laki kemarin itu juga mengikutinya masuk ke dalam restoran. Saat berjalan melewatinya, dia tidak ragu untuk melihat istrinya. Jelas bukan ide yang bagus. Dan tentu saja laki-laki yang baru saja duduk itu mencoba membuat masalah. Dia tidak bermaksud menarik kursi ke belakang. Lalu masih berani menantang saudara-saudara Long. Bagaimana menurutmu? Apa tidak ada sopan santun? Buka mulut dan minta maaf. Saya tipe orang yang tidak tahu apa itu kesopanan. Jadi Long langsung marah dan memukul meja. Orang-orang di pihak yang berlawanan tidak menerima untuk kalah. Tetapi berdiri untuk mengikuti. Long tidak ingin menyerah di depan istrinya. Jadi dia hanya menyuruhnya duduk dan melanjutkan makan. Sangat malu. Jangan perhatikan dia. Ini bukan tantangan. Sampai itu berpikir bahwa konsesi Long akan membuat ini berakhir di sini. Tapi yang namanya pria ini tidak tahu baik atau buruk. Jadi dia segera berbalik ke arah istri Long dan bersiul menentang semua tantangannya. Long masih memilih untuk bersabar. Lalu dia segera menoleh untuk berterima kasih kepada bosnya. Bawakan aku 20 tusuk sate daging kambing untuk dibawa pulang. Beri saya 20 tusuk sate untuk dibawa pulang. Baiklah bos, beri saya tusuk sate. Cepatlah. Ketika bos selesai mengemas tusuk sate dan membawanya kepada Long, pacar laki-laki ini langsung tidak senang. Kemudian mengatakan bahwa keduanya memesan pada saat yang sama. Tetapi mengapa bos membawanya kepada mereka terlebih dahulu? Laki-laki itu baru saja mendengarnya. Lalu dia ingin bicara di depan pacarnya. Baru saja melihatnya berdiri dan pergi ke depan Tuan Long. Lalu langsung mengambil 20 tusuk sate di tangannya. Ada apa ini bro? Pacarku ingin makan. Orang-orang menunggu bagian yang akan diselesaikan nanti. Tusuk sate di tanganmu dibungkus untuk anak-anakku. Untukmu. Dia langsung menyatakan penghinaan setelah mendengarkannya. Dia bahkan langsung meludahinya, lalu melemparkannya kembali kepada Long. Pada titik ini tindakannya secara langsung membuatnya marah. Long sudah tidak tahan lagi. Jadi dia segera bersiap untuk mengajarinya beberapa hal. Tetapi hanya satu kata dari istrinya yang menenangkannya. Suamiku, jika kamu merasa masih cukup sehat, jadi kamu harus terus memukul. Aku tidak akan menghentikanmu. Tapi jika kamu merasa sudah melebihi usia itu, ayo kita pulang. Orang tua dan anak-anak masih menunggu kita. Setelah mendengarkan kata-kata istrinya itu, Long sekali lagi memilih untuk bersabar dan meninggalkan istrinya. Hal yang berulang-ulang diucapkan Long membuat laki-laki yang tidak tahu baik atau buruk itu terdorong. Keesokan paginya, dia membawa sekelompok anak muda ke bar Ken Long. Mereka mencoba mencari masalah. Dia bahkan mencoba memasukkan sebotol anggur seharga ratusan ribu. Kemudian dimasukkan ke dalam tas yang dia siapkan. Lalu meninggalkan sebotol anggur palsu persis seperti yang dia taruh di atas meja. Dia bahkan terlihat seperti bos. Kemudian dia mencoba memecahkan gelas wine tersebut. Untuk menarik perhatian pemiliknya, lalu dia bertanya pada pemiliknya. Jenis anggur apa itu? Berapa harganya? Tidak ada. Jadi dia langsung membuka botol anggur tersebut. Kemudian menuangkan wine super beralkohol ke dalam gelas. Selanjutnya dia mengambilnya dan mengendusnya. Lalu menyuruh pemiliknya untuk menciumnya. Lihat apakah ini wine asli. Pemiliknya juga mengandalkan pengalamannya dan bisa mencium bahwa ini adalah wine palsu. Bukankah kamu pikir saya tidak pernah minum ini? Atau kamu pikir aku bodoh? Sekarang bos juga sepertinya datang untuk membuat masalah. Karena 2 kali sebelumnya, setiap kali mereka bertemu ingin bermain-main. Jadi kali ini tentu saja tidak terkecuali.
Jadi dia segera mengambil botol anggur dan memegang di atas meja untuk perbandingan. Namun demikian, pada dasarnya keduanya tidak cocok. Kemudian dia segera mengatakan kepadanya bahwa ini bukan minuman keras di barnya. Tapi laki-laki itu sengaja datang ke sini untuk membuat masalah. Bagaimana dia bisa mendengar penjelasannya? Jadi dia mencuri kertas itu dan merobeknya. Lalu melemparkannya ke wajah bos wanita itu. Semua orang di luar sana menjual sebotol minuman keras pasti seharga 2.000. Apa hanya dengan santai menulis label? Jadi 200.000 bisa dibeli. Dan dihadapkan pada provokasinya, pemiliknya langsung bertanya apa yang dia inginkan. Dia tidak percaya bahwa orang ini membuka mulutnya dan mengatakan dia ingin mengembalikan alkoholnya. Dan mengatakan ingin kompensasi 3 kali lipat. Long yang ada di dapur juga mendengar dengan jelas apa yang dia katakan. Jadi dia mengambil pisau pengupas buah yang tajam. Bersiap-siap untuk keluar. Tetapi pada akhirnya dia mempertahankan kewarasannya. Dia tidak bisa menyelesaikan apapun. Ketika dia mendapat kompensasi 3 kali lipat. Lagi pula bosnya tidak setuju. Bagaimana dia masih mengatakan anggur di barnya? Maka dia adalah orang yang paling mengerti. Pada saat ini, sekelompok anak muda itu segera berdiri untuk bersiap-siap pergi. Tapi orang itu tidak menghentikan mereka. Dia kemudian berdiri sendiri dan memberitahu pemiliknya. Jika dia hanya perlu minum dengannya, maka dia akan mengabaikannya. Dia menggoyangkan tangan dan kakinya bersamanya setelah berbicara. Pada saat ini, Long tiba-tiba keluar dari dapur dan berteriak selama 1 jam. Wajah busuk seperti pembunuh, tetapi dengan cepat diteruskan kepada laki-laki nakal itu. Jika ada apa-apa, salahkan saja saya. Jika doa tidak mengatakannya, dia pasti sudah dilempar segelas anggur ke wajahnya oleh anak ini. Siapa yang kau teriaki? Kapan menghadapi godaannya? Long pasti mengarahkan tangannya ke wajah orang ini yang tidak takut mati. Jika dia mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki harga diri, jangan lari, tunggu sebentar, saya akan memberitahu dia di tangannya. Adapun apa yang dikatakan Long, dia tidak mau memperhatikan. Dia hanya berwajah kejam saat ini. Dia melihat Ken Long pergi ke dapur. Selanjutnya berpikir itu akan menjadi drama yang bagus untuk ditonton. Tetapi meskipun bermimpi, tidak mungkin untuk mempercayainya. Cara Ken Long kemudian benar-benar membuat kerumunan ini tertawa terbahak-bahak hingga hampir kehilangan semua gigi. Ketika dia melihatnya begitu cantik, tapi keluarkan setumpuk kotak suara untuk diletakkan di atas meja. Permisi Pak, ini semua salah kami, jadi ini 3 kali lipat dari kompensasi yang kau minta pada atasanmu. Aku menghitung untuk melihat uangnya. Dia terlalu malu untuk mengkritiknya karena tertawa. Bos saya benar-benar tahu cara memasak. Nanti di toko aku akan membantumu merawatnya dengan baik. Baiklah, terima kasih. Dia tidak menyangka mendapatkan uang semudah ini. Jadi setelah mencapai tujuannya, dia segera mengikuti kawanan keluar dari sini. Dan kelemahan suaminya membuatnya sangat kecewa. Kemudian gadis itu segera bertanya kepadanya mengapa dia bisa menjengkelkan. Ken Long melihat hal itu kemudian hanya menghibur istrinya bahwa keselamatannya di atas segalanya. Uang bisa didapatkan kembali jika hilang. Namun, konsesi yang tak terduga membuatnya semakin keterlaluan. Keesokan paginya, laki-laki itu baru saja mendapatkan uang kemarin. Jadi hari ini dia membawa kawanannya ke sini untuk mendapatkan lebih banyak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan uang yang lebih besar. Istrinya melihat hal itu, lalu ia menjadi sangat stres. Dia sudah mengatakannya kemarin. Dia pasti akan mengurus bisnisnya nanti. Jadi hari ini aku akan menjaga toko. Cari tempat duduk. Ken Long juga tahu bahwa kali ini dia datang ke sini untuk menghemat uang. Jadi dia menyuruh istrinya untuk menjauh dari wajahnya sebentar. Lalu berkata hari ini kamu yang akan merawat mereka. Sangat jelas, bahwa Ken Long segera menemukan cara mengatasi permasalahan ini. Hanya melihat Ken Long sekarang menuangkan minuman keras yang berbeda dari yang sebelumnya di atas meja. Yang akan membuat laki-laki ini tidak bisa membuka alkoholnya lagi. Namun, setelah melihat ini, dia langsung merasa tidak nyaman. Dia bahkan langsung bertanya pada Ken Long apa artinya. Ini adalah anggur baru dari toko di Ken Long. Itu bahkan lebih baik dari wine kemarin. Jadi saya hanya membawanya untuk kamu cicipi. Namun laki-laki ini bersikeras untuk minum alkohol kemarin. Tapi Ken Long mengatakan bahwa anggur kemarin bermasalah. Jadi dia telah mengembalikan semua barangnya. Sekarang alkohol jenis itu sudah habis. Tapi tidak menyangka dia akan membuatnya marah secara langsung. Aku datang ke sini untuk mendukungmu. Tapi kau menyambut tamu seperti ini. Apa ini sedikit berlebihan? Ken Long melihat hal itu. Maka dia hanya pelapor yang mengatakan bahwa rasa anggur jenis ini lebih baik. Dan tentu saja lebih mahal juga. Tapi saya hanya menagih dengan harga alkohol kemarin. Dia bilang tahu itu dengan baik.
Ya, laki-laki ini sepertinya setuju. Tapi bagaimana dia bisa memaafkan Ken Long dengan mudah? Jadi dia diam-diam berpikir bagaimana melecehkannya. Kemudian dia segera membuka sebotol minuman keras yang belum pernah dia minum. Tujuannya adalah untuk membuat Ken Long kesulitan. Aku minum dulu. Kemarin ada masalah dengan alkohol ini. Hari ini saya membawa saudara-saudara saya ke sini untuk meminum segelas minuman ini. Bagaimana jika saya memiliki masalah? Jadi, bisakah kamu menangani tanggung jawab itu? Pada saat ini, Ken Long mendengarnya. Dia juga merasa masuk akal. Kemudian dia segera mengangkat segelas anggur dan meminumnya. Kemudian dia menyuruhnya menyesap setiap anggur. Ken Long melihatnya. Dia juga harus mengikutinya. Kemudian selesai minum satu persatu lalu dia mengatakan kepadanya bahwa jumlah alkohol ini tidak ada masalah. Tapi dia mengatakan bahwa jumlah alkohol ini dibiarkan di sini dulu. Suatu hari nanti dia akan datang untuk minum lagi. Bukankah ini pemaksaan yang keterlaluan? Dia segera menamparkan bahu Ken Long dan ingin pergi. Tapi sang istri tidak bisa menelan kemarahan ini. Jadi dia menyuruhnya berdiri. Hari ini tanpa pembayaran. Siapa yang pernah keluar dari toko ini dan tidak tahu tindakannya langsung membuat laki-laki itu marah. Jadi dia langsung mengeluarkan kepalanya. Kemudian mengatakan padanya jika dia lebih baik memukul kepalanya. Dihadapkan dengan pengganggu semacam dia. Sang istri tidak tahan lagi. Jadi dia mengangkat piring untuk memukul kepalanya. Namun tak disangka, Ken Long menghentikannya karena dia terlihat sangat lembut. Sehingga mereka datang ke sini untuk membuat kekacauan. Apakah saya seorang perusuh? Dia bertanya kepada mereka, siapa yang membuka bar ini? Terus siapa yang minum? Dia membukanya sendiri dan meminumnya sendiri. Dan meminta saya untuk membayar. Apakah kamu menggertak orang yang lembut seperti itu? Pergilah, tak ada pembayaran hari ini. Tak ada yang boleh keluar dari sini. Biarkan aku melihat Ken Long berteriak selama 1 jam. Lalu dia melangkah ke arahnya. Jadi bagaimana Ken Long akan melatih bajingan ini selanjutnya? Mari kita saksikan episode berikutnya. Terima kasih telah menonton dan saksikan video-video lainnya.